Kejaksaan Agung secara resmi menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, Febri Adriansyah, sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Keputusan ini diambil setelah Febri menjalani pemeriksaan intensif sebagai saksi selama kurang lebih 10 jam, terhitung sejak pukul 1 siang hingga pukul 11 malam. Jamwas Kejagung Rudi Margono menyatakan bahwa setelah pemeriksaan panjang tersebut, status hukum Febri langsung ditingkatkan menjadi tersangka dan langsung diambil langkah penahanan. Febri Adriansyah digiring keluar gedung menuju mobil tahanan dengan pengawalan super ketat dari petugas Kejagung dan aparat TNI. Tidak seperti tahanan pada umumnya yang mengenakan rompi pink khas Kejagung, Febri tampak mengenakan kemeja batik. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Febri langsung ditahan untuk 20 hari ke depan di rumah tahanan KPK Cabang Jakarta Timur. Namun ada yang menarik perhatian publik saat ia digiring menuju mobil tahanan. Febri tidak mengenakan rompi tahanan berwarna pink seperti tahanan Kejagung pada umumnya. Ia hanya mengenakan kemeja batik sambil berjalan di bawah penjagaan ketat. Saat dicecar pertanyaan oleh awak media, Febri secara terbuka meluapkan kekecewaannya. Ia merasa dikriminalisasi atas penetapan dan penahanan dirinya yang dinilai terlalu terburu-buru tanpa melalui prosedur ekspos berulang kali untuk memastikan kecukupan alat bukti. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu, dan berkali-kali dilakukan ekspos baru kita yakin, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi, ujar Febri. Febri berhenti sejenak sebelum masuk ke dalam mobil tahanan, memberikan tanggapan terakhirnya kepada wartawan terkait barang bukti yang disita penyidik dari kediamannya. Selain masalah prosedur penahanan, sorotan juga tertuju pada temuan emas sebesar 74 kg yang disita saat Polri melakukan penggeledahan di rumah pribadi Febri di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Ketika dikonfirmasi mengenai kepemilikan serta kegunaan emas batangan tersebut, Febri memilih menyerahkan sepenuhnya kepada pihak penyidik Kejaksaan Agung untuk memberikan penjelasan resmi. Itu biar jaksa penyidik lihat itu punya siapa, dan digunakan untuk apa kegiatannya, nanti minta untuk penyidik jawab, ucapnya sebelum masuk ke mobil tahanan. Dengan resmi ditahannya Febri Adriansyah di rutan KPK, kasus ini kini masuk ke babak penyidikan lanjutan di bawah pengawasan ketat internal penegak hukum. Kita nantikan bagaimana kelanjutan proses hukum dan pengusutan tuntas atas perkara TPPU yang menjerat mantan petinggi Kejagung ini. Biar jaksa penyidik lihat itu punya siapa dan digunakan untuk apa, kegiatan apa. Nanti minta penyidik untuk jawab, ya. Jadi Bapak tidak tahu. Perlu kami sampaikan juga bahwa sebelumnya KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi secara intens telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, baik dalam hal pemantauan ataupun permintaan informasi berkaitan dengan perkembangan penanganan perkara ini. Karena memang dalam kerangka koordinasi dan supervisi, KPK tentunya terbuka untuk memberikan dukungan, untuk memberikan bantuan dalam proses-proses penyidikan perkara ini. Sehingga secara keseluruhan penanganan perkara ini agar dapat berjalan secara efektif. Tadi sudah dijelaskan ya oleh kawan-kawan di Kejaksaan Agung. Tentu ini juga jadi bentuk sinergi ya antara KPK dengan Kejaksaan Agung berkaitan dengan dukungan dan perbantuan KPK terkait dengan penitipan penahanan terhadap tersangka saudara FA. Menghadapinya
ya. Dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya.